Halo semuanya, balik lagi nih dengan saya, Sally Juitasari, yang kali ini kita akan membahas tentang kasus fraud yang terjadi di PPR Multiarta Mas Sejahtera Bekasi. Risiko apa saja sih yang terjadi dan gimana mitigasinya? Pada tanggal 21 Agustus 2018, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengungkapkan kasus tindak pidana atas penggelapan dana yang dilakukan oleh Komisaris BPR Multiarta Mas Sejahtera Bekasi yang berinisial H dengan nilai 6,28 miliar yang digunakannya untuk kepentingan pribadi. Nah, penggelapan dana tersebut itu telah berlangsung sejak tahun 2013, di mana tersangka H ini membuat rekening atas nama pribadinya di Bank BCA untuk memindahkan kas perusahaan ke rekening pribadinya. Hingga pada tahun 2016, kasus tersebut akhirnya diserahkan ke Departemen Penyidikan OJK untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun tindakan penyidikan yang telah dilakukan OJK antara lain memeriksa 6 orang saksi termasuk pegawai BPR, 1 orang ahli dari Institut Keuangan Perbankan dan Informatika SIA, dan memeriksa 1 orang tersangka. Kemudian menyita barang bukti berupa dokumen kredit dan kelengkapannya, serta menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Dari hasil penyelidikan, tercatat kerugian nasabah yang ditimbulkan itu sebanyak 6,28 miliar. Dan tersangka pun mengaku menggunakan uang tersebut itu sebagai pinjaman untuk mendanai usaha leasing alat berat yang disewakannya ke perusahaan kontraktor properti. Namun usaha itu tidak berjalan lancar dan H pun gagal dalam mengembalikan uang nasabahnya. Atas tindakannya, tersangka H pun dikenai pasal 49 ayat A dan B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara serta denda senilai 10 triliun. Dan pada tanggal 26 Agustus 2016, BPR Multiarta Mas Sejahtera ini resmi telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun risiko yang timbul dari kasus tindak pidana yang terjadi di BPR Multiarta Mas Sejahtera ini adalah yang pertama yaitu terjadinya risiko operasional. Risiko ini terjadi karena adanya fraud atau tindakan ilegal berupa penggelapan dana yang dilakukan dengan sengaja dengan modus melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam proses laporan. Di mana pada tahun 2022 ini, BPR tercatat menjadi salah satu lembaga keuangan dengan jumlah kasus tindak pidana perbankan yang paling tinggi, yaitu dalam 15 tahun terakhir terdapat 115 unit BPR yang bangkrut dilikuidasi akibat terjadinya fraud. Yang kedua, ada risiko kepatuhan. Risiko ini terjadi ketika pihak BPR Multiarta Mas Sejahtera ini tidak mengindahkan peringatan dari pihak OJK untuk menutup akun pribadi dari tersangka H. Yang ketiga ada risiko hukum, yang berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata dalam kasus pembobolan dana apabila telah terpenuhi unsur-unsur seperti adanya suatu perbuatan, kesalahan, maupun kerugian, maka hal itu telah menunjukkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, BPR Multiarta Mas Sejahtera pun terkena risiko reputasi, yang membuat nasabahnya
menjadi kurang percaya terhadap industri perbankan. Maka dari itu, untuk mencegah timbulnya risiko tersebut, maka diperlukan yang namanya mitigasi atau pencegahan, yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan, baik internal maupun eksternal banknya. Yang pertama, untuk meningkatkan pengawasan internal, dilakukan dengan cara meningkatkan peran kepatuhan dalam lingkup internal audit untuk membantu manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank. Dan juga menerapkan prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh pengurus bank agar pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Kedua, untuk meningkatkan pengawasan eksternal dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara tidak langsung, seperti pemeriksaan laporan secara berkala dan pengawasan secara langsungnya untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank. Dan juga memperkuat regulasi sektor perbankan yang mengatur kewenangan dan juga risk management. Dan terakhir, disempurnakan pada peraturan OJK, POJK nomor 39 POJK tahun 2019 tentang penerapan strategi anti-fraud. Nah, itulah risiko dan mitigasi dari kasus tindak pidana yang terjadi di BPR Multiarta Mas Sejahtera. Semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya.